Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 akan memandu jalannya acara untuk pembahasan daripada tugas dua kelompok yang diberikan oleh Ibu Maya Satira. Nah, di sini seperti yang terlihat pada gambar, ada nama anggota kelompok yaitu Ajeng Dwi MW, lalu Nurul Fadila, lalu Khairunisa, M. Ilham, Rahman, dan Ahmad Kurniawan yang berhalangan hadir. Seperti yang terlihat pada gambar, nama-nama yang ada di layar itu adalah kelompok daripada kelompok 9. Langsung aja ke bahasan pertama, yaitu kejahatan dan pelanggaran tentang harta kekayaan. Kejahatan dan pelanggaran itu adalah hal yang umum terjadi, atau dia itu masuk ke delik umum, atau tindakan-tindakan umum yang sering terjadi ya di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya tindak pidana ini nih berkaitan dengan tindak ekonomi karena dia berhubungan dengan harta kekayaan. Nah, untuk delik ini itu masuk ke bab 12 sampai bab 25, lalu bab 27, lalu bab 30 di buku 2 KUHP yang meliputi pencurian, pemerasan, penggelapan, pembuatan curang, perusakan barang, dan penadahan. Nah, setelah mengetahui apa saja sih bagian-bagian dari kejahatan dan pelanggaran tentang harta kekayaan itu yang termuat pada buku 2 KUHP, di sini penulis melakukan analisis terhadap putusan hakim dengan nomor putusan 151 garing PIT B garing 2014 garing PNSBG atas pasal 372 KUH pidana tersebut yang berbunyi barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, subjek hukum daripada putusan yang penulis analisis adalah seorang pemuda yang berusia 19 tahun dengan nama Aloysius Astraga Al Charles, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Purbatua Nauli, Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Batang Engkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tolong di mute dulu. Lalu bagian B, bagian inti delik, yaitu bahwa setibanya di lapangan futsal tersebut, berdasarkan keterangan saksi, yaitu Aris Anderson, Pakpahan, main futsal bersama teman-temannya. Sementara terdakwa atau si Aloysius ini menunggu sambil duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa kemudian hendak membeli aqua dan rokok dan meminjam motor kepada Aris Anderson. Setelah mendapat izin, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor berikut barang-barang milik Aris yang tertera di layar tersebut. Dan kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga, selanjutnya ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan, dan tidak kembali lagi ke lapangan futsal, serta pulang ke rumah Martiana Manalu. Nah, jadi apa sih? Kenapa dia bisa dipidana dengan pasal 372 tersebut? Yang pertama, dia sudah memenuhi unsur barang siapa. Unsur barang siapa di sini adalah siapa loh subjeknya. Subjeknya itu adalah telah terpenuhi bahwa terdakwa ini, Aloysius ini, pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara penggelapan. Lalu unsur yang kedua yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau hukum. Dengan sengaja itu bisa kita lihat pada niat awal. Niat awal si Aloysius itu dari keterangan saksi tadi, dia sudah dengan sengaja ingin membawa lari motor tersebut gitu. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di layar. Selanjutnya isi amar putusan. Untuk Ahmad Kurniawan, karena ternyata dia bisa hadir, dipersilakan untuk membaca isi amar putusan daripada analisis putusan hakim yang ada pada tugas
Ahmad Kurniawan, dipersilakan. Maaf Pak Irwan, tadi suaranya putus-putus. Dipersilahkan untuk membaca isi amar putusan terkait nomor putusan yang sudah saya sebutkan tadi, Ahmad. D. Isi amar putusan. Wah, online dulu, Pak. Wifi dulu, hidupin hotspot dulu. Udah. Direkam jaringan lu. Bikin jalan saja, Pak. Putusan nomor ini juga hidup dulu. 1. Menyatakan terdakwa Aloysius Asraga Charles disebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan. Ketua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek tipe Yamaha 94 Caswheel warna merah, nomor angka nggak usah sebutin ya, Karen, ya. Apakah sudah? Dengan nomor polisi BB3411NL dikembalikan kepada pemiliknya yang berilak yaitu atas nama Mardiana Manalu. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Oke, baik. Terima kasih pada rekan saya Ahmad Kurniawan. Selanjutnya silakan di-mute. Silakan di-mute terlebih dahulu. Untuk slide ke-7 sampai dengan 8, silakan untuk rekan saya Rahman Nur Hakim untuk melanjutkan pokok pembahasan tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian selanjutnya, yakni kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Di sini yang dimaksud kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa adalah berupa penyerangan dan pelanggaran yang bersifat tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa, tapi sangat membahayakan nyawa sehingga bisa menyebabkan kematian. Atas kesalahan dan kelalaian yang suatu tindakan pidana yang terdapat di dalam KUHP, sehingga harus diberikan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan. Kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa termasuk dalam KUHP, yakni pasal 359 dan 360 dan masuk dalam delik kelalaian yang menyebabkan luka berat dan kematian. Yang pertama di sini ada subjek hukumnya, yakni Yusuf Sofian Effendi Pardede, usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di desa Untung Mungkur 4, Kecamatan Kolong, Kabupaten Tapteng. Bisa tolong slide selanjutnya. Selanjutnya bagian inti delik. Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat mobil penumpang dengan nomor polisi BB1293 MD yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah Barus menuju ke arah Sibolga dengan kecepatan tinggi dan kemudian terdakwa berusaha mendahului mobil penumpang yang lain yang sedang menurunkan penumpang tanpa memberi tanda atau isyarat dan tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BB4735MG yang dikemudikan Roslen Purba berboncengan dengan Loeka Boru Pasaribu yang datang dari arah depan terdakwa sehingga mobil penumpang dengan nomor polisi BB1293 MD yang dikemudikan Roslen Purba berboncengan dengan Loeka
Boru Pasaribu dari arah yang berlawanan dan kemudian pengemudi sepeda motor dan mobil penumpang tersebut tidak dapat saling menghindar. Dan pada saat berlawanan dan kedua pengemudi sepeda motor dan mobil penumpang tersebut tidak dapat saling menghindar, dan pada saat sepeda motor yang dikemudikan Roslan Purba berboncengan dengan Loika Bikan terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikemudikan Roslan Purba yang berboncengan dengan Loika Boru Pasaribu hilang keseimbangan dan terjatuh. Di sini yang dimaksud mana? Yang bisa di KUHP pasal 359 dan 306. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Rahman. Silakan untuk Ilham lanjutkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terpenuhinya unsur-unsur. Nah, ada unsur barang siapa. Unsur barang siapa lebih terpenuhi bahwa terdakwa dalam kasus di atas merupakan pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Isi amar putusan menyatakan terdakwa Yusuf Sofyan Effendi Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 pasal 360 ayat 1 KUHP, pasal 310 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yusuf Sofyan Effendi Pardede selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor nomor polisi BB4753 MG. Yang kedua, 1 unit buah mobil bus nomor polisi BB1293 MD. Yang keempat, 1 lembar SIM atas nama Yusuf Effendi. Yang keempat, 1 lembar STNK mobil nomor polisi BB1293 MD dikembalikan kepada pemilik yang berhak. Menetapkan yang keempat, dakwaannya menetapkan agar terdakwa Yusuf Sofyan Effendi Pardede dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Baik, terima kasih Saudara Ilham. Silakan untuk Saudari Ajeng, rekan saya. Yang C, kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau misdrijven tegen het leven adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum dalam hal ini yang dilindungi oleh berupa nyawa leven manusia. Atas dasar kesalahannya, kelompok kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, yang kedua kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Slide selanjutnya. Pasal-pasal terkait, yang pertama ada pembunuhan, pasal 338. Yang kedua pembunuhan dengan pemberatan, pasal 339. Yang ketiga pembunuhan berencana, pasal 340. Yang keempat pembunuhan bayi oleh ibunya, pasal 341. Yang kelima pembunuhan bayi berencana, pasal 342. Dan yang terakhir pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, pasal 344. Silakan untuk Saudara Dila, rekan saya, untuk melanjutkan. Untuk analisis putusan hakim nomor 2808 garis miring PIT B garing 2020 garing PNSBY mengenai pasal 338 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Subjek hukum pada analisis putusan hakim ini yaitu Zakaria alias Sukemi bin Marsuki, usia 37 tahun, bisa dilihat di slide. Lalu langsung ke bagian inti delik, yaitu terdakwa menghentikan korban Sutomo yang sedang naik motor dan menyatakan sebuah percakapan. Lalu terdakwa Zakaria
bin Sulkemi bin Marzuki korban Sutomo menyatakan menimbalbalikan sebuah percakapannya. Lalu korban Sutomo langsung melakukan sebuah perampasan nyawa orang lain. Lalu isi amar putusannya yaitu yang pertama menyatakan terdakwa Zakaria alias Sulkemi bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian terdakwa dijatuhkan penjara selama 8 tahun 9 bulan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2007 dengan nopol S2036LE. Lalu membebankan terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Nurul Fadila. Karena sudah berada di penghujung presentasi, maka saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik ucapan ataupun perbuatan mewakili rekan-rekan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.